Selamat pagi Pak Nurai. Assalamualaikum. Apa kabar Sel- hari ini? Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik saja Pak Pelani. Apa kabar Pak Pelani juga hari ini? Baik, Pak Nurai. Pak Nurai akan melakukan supervisi ya hari ini ya? Betul Pak, akan mengcoaching Ibu Agnes Pak. Hmm. Ya, dalam coaching supervisi ini kan ada 3 rubrik ya. Yang pertama adalah presence, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Eh, Kira-kira dari 3 rubrik ini, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan untuk digunakan pada saat melakukan coaching dengan Bu Agnes? Iya Pak, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, saya akan pada ini Pak, mendengarkan aktif Pak. Itu yang ingin Mendengarkan saya aktif ya. kembangkan. Ya, Iya. baik, mendengarkan aktif ya. Oke, pada bagian mana Bapak ingin kompetensi itu bisa saya amati terkait dengan mendengarkan aktif yang secara Ya, spesifik pada bagian mananya, Pak? saya ingin eh, supaya tidak muncul asumsi, judgement, dan asosiasi, Pak. Oke, jadi yang ingin dilihat adalah pada 3 aspek ya, asumsi, judgement, sama tadi apa, Pak? Sama ini, sama asosiasi. Ya. Asosiasi. Eh, Oke. jadi Kira, ya, ya Pak, silakan. saya ingin yang nanti minta bantuan dari Pak Pelani, barangkali nanti ketiga ini masih muncul gitu, Pak. Nah, kan kalau itu ketiga ini masih muncul, berarti kan mendengar aktif saya belum maksimal. Gitu. Oh, ya, baik Pak Nurai. Kira-kira Pak Nurai, untuk mendapatkan hasil yang baik ya dari mendengarkan aktif ini, kira-kira indikatornya apa Pak Nurai? Dari tujuan yang ingin diinginkan dari ini Pak Nurai. Ya, saya paling tidak harus bisa menangkap kata kunci yang nanti disampaikan oleh coach, sehingga arah-arah pembicaraannya akan sesuai dengan yang kita harapkan, dan manakala nanti ada hal yang akan mengarah ke tiga hal yang tadi saya sebutkan, kita akan kembali lagi ke fokusnya, gitu Pak. Oke, baik Pak Nurai. Berarti tadi sudah saya tangkap ya, menangkap kata kunci ya dalam dalam nanti Pak Nurai mengcoach Bu Agnes. Oke, terima Betul. kasih Pak Nurai. Silakan bertemu Bu Agnes. Semoga sukses ya. Terima kasih Pak Pelani. Nanti saya akan hubungi Bu Agnes atau nanti Bu Agnes akan hubungi saya mungkin. Iya, Terima kasih Pak ya, Pelani. sama-sama Pak Nurai. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Agnes. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Nurai. Apa kabar Bu Agnes hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak apa Oke. kabar Pak? Alhamdulillah sangat bugar hari ini Bu. Luar Bu biasa. Agnes, apa ya rencana kita pertemuan hari ini? Iya Pak. Kebetulan saya itu untung ada Pak Nurai. Saya itu sedang bingung Pak. Karena saya tuh ternyata dipilih menjadi ketua proyek pelajar Pancasila. Nah, saya itu sebetulnya belum ada bayangan Pak Nurai. Jadi untunglah ada Bapak, saya minta bantuan Bapak untuk nanti mengarahkan saya supaya dapat menemukan gambaran yang jelas bagaimana menjadi ketua dari tim proyek Profil Pelajar Pancasila ini, Pak Nurai. Jadi Bu, sepertinya Ibu ingin ada gambaran tentang bagaimana tugas ketua proyek ya Bu ya, bukan begitu Bu? Iya, betul Pak. Lebih tepatnya karena saat ini kan saya membidanginya di kelas 1 dan kelas 4. Nah, di situ kan ada perbedaan dari karakteristik siswa sehingga mempengaruhi asesmen nantinya ya Pak. Nah, nanti mohon dibantu oleh Pak Nurai agar saya dapat menemukan solusi mengenai asesmen dari proyek ini Pak. Begitu Pak Nurai. Jadi
ada solusi nanti sebenarnya mungkin dari Ibu solusi ya Bu ya, dengan pembicaraan ini kita berharap ada solusi, bukan begitu Bu ya? Betul Pak Nurai. Kira-kira ini apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan ini Bu Agnes? Eh, jadi sejauh saya telah melakukan koordinasi dengan tim project, ternyata penilaian yang muncul itu lebih banyak pada penilaian produk ya Pak. Sementara kan yang ingin kita tampilkan pada project ini kan adalah penilaian karakter siswa. Nah, disinilah menurut saya indikator ketercapaian sebuah project itu adalah pemunculan asesmen dari penilaian karakter siswa tersebut Pak. Begitu Pak Nurai. Oh, jadi yang kita inginkan bukan hanya produk kan Bu? Betul gitu Bu ya? Betul, betul Cuma Bapak. kita juga Bu Agnes ingin karakter justru yang dimunculkan, bukan begitu Bu? Betul Pak Nurai. Iya. Nah, kira-kira ini Bu nih, apa kesempatan Ibu yang dimiliki saat ini sebagai ketua proyek? Ya, sebagai ketua proyek tentu saya sudah melakukan prosedural yang di awal ya Pak, di mana saya sebelumnya telah merencanakan alokasi waktu dan dimensi apa yang akan dimunculkan. Kemudian sebelumnya sudah dibentuk juga tim fasilitator per kelas dengan adanya penanggung jawab. Nah, begitu Pak Nurai. Kemudian saya sendiri punya kesempatan untuk membangun koordinasi dengan guru, kemudian guru melakukan lagi koordinasi dengan orang tua untuk Oh, proyek ini, begitu Pak Nurai. baik Bu Agnes. Jadi sangat luas sekali sepertinya ya. Nanti ada saya lihat Ibu mengalokasikan waktu ya kan. Iya, betul Pak. Kemudian juga membuat ini apa capaian-capaiannya tadi ya yang Ya, ada apa kemudian juga tentang pembagian tugasnya ya Bu ya, bukan begitu ya Bu ya. iya Nah, betul Pak. kira-kira Ibu dalam kalau dihitung posisi nih dari skala 1 sampai 10, Bu Agnes ini pada posisi berapa nih? Saya masih di 6,5 ya Pak, karena mungkin masih kurang menguasai dari segi asesmennya ini Pak, begitu. Yo, jadi masih 6,5 ya Bu ya. Lantas kira-kira ini yang akan dicapai berapa nih Bu dari 6,5 itu? Saya sih ya 8 lah ya Pak. Nah, mengapa 8 Bu? Iya, dengan 8 itu saya harapkan saya bisa memahami asesmen yang dilakukan oleh masing-masing guru di tiap bidang kelasnya, di kelas 1 dan di kelas 4. Dan kemudian guru tersebut juga memahami bahwa asesmen tersebut bukan hanya mengenai produk saja, tapi mengenai karakter. Dengan juga mereka kan minta ada keterlibatan ya Pak dari orang tua. Nah, kalau saya pikir-pikir kan kalau dengan produk saja, kalau kelas 1 nanti bisa dibantu begitu. Nanti tidak kelihatan hasil karakternya seperti apa. Nah, itu yang akan saya munculkan di sini adalah penilaian karakter tersebut, Pak Nurai. Iya, jadi nanti Bu Agnes akan di karakternya ya Bu ya, selain Iya, produk ya, betul. Betul, karena Pak. itu larinya ke dimensi mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Lari Iya. sih, Pak. Kemudian Ibu kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai 8 itu Bu? Apa yang bisa Ibu apa jadi modal lah untuk mencapai itu? Sebelumnya kan sudah dibentuk kerangka berpikir untuk setiap kelas ya, Pak. Artinya sudah dibentuk. Saya sudah sempat menyiapkan dengan tim itu kesiapan dari sekolah apa saja yang sudah kita miliki pada saat itu sudah pemetaan. Kemudian yang kedua sudah per guru itu dengan paralelnya sudah membuat modul project. Kemudian dari modul project itu sudah dilaksanakan dalam beberapa minggu ini, sudah berjalan baik. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya eh, kami masih mengolah kembali, mengevaluasi kembali, ternyata oh asesmennya kenapa baru sampai produk ya, memahaminya baru sampai di kognitif saja begitu. Kenapa kok tidak muncul di karakternya begitu, Pak. Jadi Oh, iya. kekuatannya dari itu, Pak. Oke, baik Bu Agnes. Dari beberapa yang Ibu sudah persiapkan, pulang apa yang bisa Ibu ambil?
eh, kami akan belajar, saya dan tim saya akan belajar hal baru ya Pak, mengenai bagaimana menyiapkan anak-anak itu memahami bahwa ini bukan sekedar proyek saja yang akhirnya adalah barang. Saya ingin anak-anak menikmati proses belajarnya, kemudian di dalam situ mereka juga bisa memahami ada nilai-nilai kearifan lokal budaya Betawi. Dari situ mereka juga bisa memahami apa yang bisa dicontoh ya dari apa yang bisa diteruskan, dilestarikan dengan adanya kearifan lokal budaya Betawi ini, yang kebetulan Pak Nur Ai temanya adalah makanan Betawi, begitu Pak Nur Ai. Oh, jadi Bu Agnes berencana tentang dimensinya kearifan lokal ya Bu ya, Iya makanan Pak. Betawi. Dari yang akan Ibu lakukan tersebut, apa saja yang akan menjadi penghambat atau yang menghalangi kegiatan Ibu ke depan? Oke, baik Pak. Kalau penghambat ya Pak, penghambatnya itu kebetulan karena kelas 4 itu kan ada kelas yang siang masuknya. Jadi untuk kerja sama atau koordinasi tim project itu agak kesulitan mengatur waktu ya Pak, karena guru tersebut ada 2 orang yang masuk siang hari. Kemudian kalau untuk pendukungnya, kebetulan kami punya orang tua yang luar biasa support ya Pak, untuk kegiatan proyek ini, di mana mereka siap dilibatkan. Dan koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah juga memantau setiap progres yang sudah kami lakukan. Begitu Pak Nur Ai. Oke, tadi Ibu katakan hambatan ada koordinasi agak susah ya Bu ya, betul begitu Bu? Iya, betul Pak Nur Ai. Nah, dalam menghadapi itu apa solusi yang bisa Ibu ambil kira-kira? Jadi saya pernah menawarkan solusi kepada guru-guru tersebut, bagaimana kalau kita melakukannya di luar, mau tidak mau di luar jam sekolah ya Pak. Artinya kami harus mengambil waktu di jam 3 sampai jam 4 sore untuk membicarakan tentang proyek ini. Nah, kebetulan mereka juga setuju Pak, begitu. Jadi ada solusi di jam 4 sore. Selain itu apa saja rencana Ibu untuk mengatasi solusi-solusi yang apa hambatan-hambatan yang Ibu hadapi tersebut? Selain tadi jam ya Pak, hambatan lainnya itu ada guru yang belum menguasai assessment menurut saya. Jadi di situ dia masih harus belajar lagi. Kami sebagai guru harus saling kolaborasi lagi tentang assessment yang dipersiapkan sesuai dengan dimensi dan tema proyek yang kami angkat. Begitu, karena ternyata belum memahami dia itu. Iya, terima kasih Ibu Ades. Saya menangkap tadi Ibu Ades ada katakan guru yang belum menguasai asesmen, begitu Bu ya? Iya, betul Ada Pak. juga koordinasi yang belum bisa. Dari dua hal ini, mana yang akan Ibu prioritaskan? Dari 2 hal ini yang ingin saya prioritaskan adalah mengenai asesmennya ya Pak. Di asesmennya. Ya, asesmennya. Mengapa Ibu ambil prioritas asesmen? Iya, karena kan sebetulnya ketika kita mendesain proyek ini kan tujuan akhirnya adalah penguatan profil pelajar Pancasila ya Pak, yang artinya berbasis dengan karakter itu sendiri. Maka asesmen ini menjadi bagian yang sangat penting dari proyek ini. Nah, ketika seorang guru tidak memahami atau dalam satu tim saya ada yang tidak memahami mengenai asesmen ini, artinya saya harus mengubah paradigma kembali dan ya mengulang kembali begitu Pak, belajar bersama lagi lah ya tentang asesmen dari karakter yang perlu dimunculkan untuk kegiatan kearifan lokal yang bertema makanan Betawi ini Pak Nur Ai. Oke, kira-kira apa strategi yang akan Ibu lakukan dalam menangani yang masalah asesmen ini? Baik Pak, jadi sepertinya kami akan membuka kembali modul yang telah disediakan dari pemerintah ya Pak mengenai proyek penguatan Pancasila.
kami akan belajar kembali, kemudian kami juga menelaah kembali dimensi yang kami angkat. Nah, kemudian dari situ kami akan munculkan kegiatan-kegiatan yang merupakan kolaborasi kelompok, ya Pak, karena mungkin nanti akan menumbuhkan nilai gotong royong itu seperti apa. Jadi kami akan mendesain kembali kegiatan pembelajarannya dan lebih menilai pada proses sikap, begitu Pak. Terima kasih Bu Agnes. Jadi ada proses ya Bu ya di sana ya Bu ya. Betul Pak. Ya, kira-kira ini waktunya berapa lama ini Bu untuk mencapai pemahaman asesmen dari guru-guru di sana? Untuk pemahaman ini saya targetkan dalam waktu 2-3 minggu ya Pak. Kami berhasil menyusun asesmen yang tepat dengan menyeluruh juga. Lantas apa ukuran keberhasilan bahwa apa yang Ibu telah lakukan itu sudah berhasil? Apa tolak ukurnya Bu? Nantinya pada saat sebelum kami memulai melaksanakan proyek, para guru tersebut sudah kan sudah terjadwal ya Pak, sudah ada jadwal. Nah, saat itu guru-guru kelas sudah menyampaikan kepada saya jenis kegiatan, kemudian rencana pelaksanaannya seperti apa, dan ditambah hasil asesmen yang sudah dibuat yang merupakan hasil kolaborasi. Oh, terima kasih. Kalau misalkan ada gangguan ya Bu ya, apa cara antisipasi Ibu pada saat melaksanakan tersebut? Saya kan berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah ya Pak. Artinya ketika ada gangguan yang terjadi, ada kembangan apapun yang terjadi, saya selalu menyampaikan kepada ibu kepala sekolah dan ibu kepala sekolah memonitoring. Sehingga ketika nanti ada mungkin salah satu orang di dalam tim saya yang bekerjanya kurang koordinasi, nanti saya akan minta bantuan dari ibu kepala sekolah Pak untuk melihat kembali, dan mungkin nanti saya akan minta bantuan Pak Nurai Pak untuk melihat juga ya Pak langkah-langkah yang saya lakukan ini sudah tepat apa belum begitu Pak. Oke. Jadi nanti ada orang ya. Tadi Ibu katakan berarti ada orang yang akan membantu ya Bu ya. Iya, Coba Bu betul. tadi tolong diulang Bu, siapa saja nih yang bisa membantu Ibu itu? Selain kepala sekolah siapa lagi Bu? Yang jelas adalah guru tim dari proyek profil pelajar Pancasila ini ya Pak. Kemudian juga ada perwakilan koordinator orang tua siswa. Nah, di situ kemudian juga rekan sejawat yang lain, guru kelas yang lain. Kemudian apa komitmen terhadap rencana aksi yang akan Ibu laksanakan tersebut? Ya, jadi saya sendiri juga akan bertanggung jawab melihat progres dan juga melakukan evaluasi, Pak. Karena ternyata setiap kami melakukan sesuatu, evaluasi itu kan kadang-kadang terhambat ya Pak, tidak di hari yang sama ya. Jadi komitmen yang akan saya lakukan adalah ketika selesai mencapai satu indikator yang saya lakukan, kemudian nanti saya bersama tim akan evaluasi sudah sampai mana kelas ini melakukan, misalkan modul proyek ini sudah dilakukan sampai mana, pencapaian tahapannya seperti apa. Tetap harus dilakukan evaluasi, karena kan terkadang ternyata evaluasi itu jarang, kadang terlupakan untuk dilakukan di hari yang sama, begitu Pak Nurai. Oke, baik Mbak Agnes. Dari coaching kita hari ini, apa yang Ibu dapat? Ya, saya dapat pencerahan ya Pak dari Pak Nurai. Saya dituntun untuk menemukan solusi bagaimana saya menyusun dan memprioritaskan apa yang perlu dipersiapkan dalam proyek. Karena tadi kan sebetulnya agak bingung ya Pak, karena saya belum melaksanakan proyek ini begitu sebagai ketua tim. Ya, tapi dengan kita bicara, bagaimana perasaan Bu Agnes? Ya, dapat gambaran Pak, dapat pencerahan sehingga saya senang Pak, jelas. Dan dapat masukan yang bermanfaat sehingga saya bisa mempersiapkan tadi yang beberapa hal yang
kurang dan tadi sempat juga muncul di dalam pikiran saya, sehingga ini sambil saya catat ya Pak, apa tadi yang saya muncul di dalam pikiran saya, begitu. Baik, terima kasih Bu Agnes. Nah, Ya, bagaimana nih tindak lanjut coaching kita yang selanjutnya? ya, jadi sepertinya saya akan membuat satu tabel ya Pak. Di dalam tabel itu ada indikator-indikator ketercapaian yang akan saya lakukan sebagai ketua tim. Dengan runtutan kegiatan disesuaikan dengan alokasi waktu yang sudah dibuat oleh teman-teman saya di dalam tim project. Nah, nanti saya akan meminta bantuan dari Pak Nur ini Pak untuk memantau perkembangan yang telah saya lakukan, apakah sudah tepat atau kurang atau masih ada yang perlu diperbaiki, begitu Pak Nur. Baik, terima kasih. Ada yang lagi yang mau disampaikan, Ibu? Ya, nanti sepertinya kalau setelah menjadi ketua tim ini, mungkin karena baru pertama ya Pak, pasti banyak pertama kali ini pasti banyak yang mungkin nanti akan ada yang miss atau ada yang apa ya Pak. Sehingga nanti saya perlu melakukan lagi refleksi dan juga melakukan evaluasi terhadap proyek pertama. Sehingga nanti di proyek yang kedua nanti bisa jauh lebih baik. Begitu Pak Nur. Oke, luar biasa Bu Agnes. Kira-kira ada Makasih lagi Bu Pak. yang akan disampaikan ataukah cukup untuk coaching hari ini? Terima kasih Pak Nur. Itu saja cukup. Saya terima kasih sekali loh Pak sudah mendapatkan pencerahan untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi ya Pak untuk berikutnya. Oke, saya siap bekerja sama dengan Bu Agnes. Baik, Bu Agnes, sekiranya sudah tidak ada lagi yang kita bicarakan, nanti kalau ada hal yang perlu kita bicarakan kembali. Siap Pak Nur. Saya mohon izin karena ada jam mengajar lagi. Terima kasih Silakan Pak Nur. Bu Agnes, ya sama-sama Bu Agnes. Siang. Selamat siang Bu Agnes. Bagaimana Pak Nurai perasaannya? Perasaannya saya sepertinya masih ada dua kali saya mengatakan kata mengapa. Ya, iya, betul ya Pak ya? Betul, saya mencatat di sini. Dua kali ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi yang Bapak rasakan pada saat mengembangkan yang diinginkan bagaimana Pak? Ya, sebenarnya ya tadi mungkin karena sudah terbiasa dengan kata mengapa. Ya. Kompetensi yang ingin Bapak raihkan adalah mendengarkan aktif Pak ya. Betul Pak, betul. Dan di sini menekankan bebas dari asumsi, judgement dan asosiasi. Kalau dari ini alurnya sudah ini Pak ya, sudah bagus. Saya sampaikan catatan observasinya pada saat Bu Agnes menanyakan yang pertama itu asemen. Kemudian Bapak bisa menjawabnya. Cuma kemudian yaitu tadi yang pada saat ucapan mengapa Ibu mengambil asemen, salah satunya itu. Iya betul itu. Ini yang menjadi akhirnya kan Bu Agnes harus kayaknya berpikir. Iya, karena merasa ada judge dari Bapak gitu ya. Ini penilaiannya, tapi kalau dari segi ininya masih sudah bagus, sudah ada hasilnya maksimal. Gimana perasaannya Pak? Kira-kira menurut Bapak? Ya, sudah mencapai apa yang Bapak harapkan? Dengan tadi muncul dua kata mengapa, itu menurut saya sih belum maksimal Pak. Belum maksimal ya. Belum maksimal, dan mungkin ke depan harus banyak lagi kita untuk berlatih mengalihkan kata mengapa ini. Betul. Kira-kira Pak nanti yang akan datang nih, kira-kira kompetensi yang mana lagi yang ingin dikembangkan sama Bapak? Saya akan mengembangkan di ini Pak, yang pertanyaan berbobot lah Pak. Dari hasil tadi ya, jadi kayak Bapak sudah berefleksi. Oke, begitu saja Pak Nurai, nanti kita ketemu lagi. Baik Pak Peladi. Waktu, terima kasih. Saya yang mengucapkan terima kasih juga ke Pak Peladi. Iya. Sama-sama. Iya, baik Pak Peladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Pak Pelani ya. Ya, silakan. Iya, terima kasih Pak.